akan belajar bahasa Inggris tentang materi adverb. You know adverb? Apa? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar adverb dari pengertian, fungsinya, dan jenis-jenisnya. Oke anak-anak, tentunya kita dalam belajar grammar bahasa Inggris itu sering sekali ya menemukan part of speech dan ini salah satunya yaitu adverb. Tadi ada yang tahu adverb? Apa? Ya, betul. Adverb adalah kata keterangan. Jadi adverb ini adalah kata yang menerangkan untuk kata kerja, kata sifat, dan kata tambahan lainnya. Nah, adverb itu sering kita temukan ya untuk menerangkan kata depan dan juga kata sambung. Di sini adverb biasanya digunakan untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, atau kata tambahan lainnya. Nah, contohnya untuk adverb menerangkan kata kerja itu ada they work hard. Artinya mereka kerja keras. Coba kita baca bareng-bareng. They work hard. Artinya mereka kerja keras. Nah, ya. Dan ini ada adverb menerangkan kata sifat. He is very rich. Nah, ini untuk kata sifat ya. He is very rich. Dia sangat kaya. Coba kita bareng. He is very rich. Dia sangat kaya. Ya. Ini untuk kata kerjanya di sini yang bagian hard, dan ini kata sifat very. Dan ada juga untuk kata tambahan yang lain, misalkan nah ini untuk adverb menerangkan kata tambahan yang lain. Di sini ada contohnya, she sings very well. Nah ini juga masih sama, untuk adverbnya masih very, jadi ada kata tambahan yang lain. Ayo coba baca bareng-bareng. She sings very well. Dia dengan baik sekali. Nah itu dia kata keterangan untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, dan juga kata tambahan yang lainnya. Selain dari sini ada juga adverb untuk menerangkan kata depan dan juga untuk menerangkan kata sambung. Nah dalam bahasa Inggris itu adverb ada 5 ya jenisnya. Teman-teman ada yang tahu? Oke, yang pertama adverb of time. Kira-kira untuk menerangkan kata apa ini? Waktu. Ya betul. Ini untuk keterangan waktu. Yang kedua ada adverb of place. Kira-kira untuk apa ini? Menerangkan kata apa? Tempat. Dan yang ketiga ada adverb of manner. Ada yang tahu untuk apa? Untuk keterangan cara. Yang keempat adverb of reason, untuk menerangkan alasan. Dan yang terakhir adverb of degree, untuk keterangan tingkat. Nah, adverb of time adalah kata keterangan yang untuk menyatakan kapan suatu
sesuatu itu bisa terjadi. Misalnya, contoh katanya ya, contoh kata. Nah, ini dia contoh kata dari adverb of time. Ada apa kata di sini? Now, tomorrow, today. Ada yang tahu arti dari masing-masing kalimat ini? Kata ini? Now menunjukkan sekarang, ya kan? Sekarang. Tomorrow, ayo besok. Ini today, hari ini. Nah, jadi adverb of time itu untuk menerangkan kapan suatu itu terjadi. Nih, contoh kalimatnya ya. Contoh kalimat. Kita, yuk, go to Sam. Artinya apa? Artinya Vika akan pergi ke Semarang besok. Nah, yang menjadi adverb of time itu yang mana kira-kira? Tomorrow. Karena ini adalah keterangan waktu. Oke. Bisa dimengerti? Bisa. Dan untuk adverb of place yaitu tempat, yaitu kata keterangan yang menunjukkan di mana tempatnya gitu, ya. Di mana tempatnya? Contoh katanya. Anywhere. Untuk tempat. Contoh kalimatnya. Please sit. Artinya apa? Coba baca. Please. Please sit down. Artinya? Silakan duduk di sini. Nah, untuk adverb of place yang mana kira-kira? Here. Ya, ini ya. Dan untuk adverb of manner itu cara adalah kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa itu bisa terjadi. Caranya bagaimana gitu. Nah, di sini kalimat contoh katanya. Di sini ada contoh katanya slowly, quickly, dan lain sebagainya. Untuk contoh kalimatnya ada di sini he runs fast. Nah, kira-kira yang mana adverb of manner-nya? Kenapa fast? Karena apa? Kan ini artinya dia berlari sangat cepat. Nah, ini dia fast termasuk ke dalam adverb of manner, jadi caranya itu cepat gitu, ya. Yang keempat ada adverb of reason, itu yaitu alasan, why gitu, kenapa. Contoh katanya. Ini kata ada why, therefore, to, dan lain sebagainya. Contoh kalimat. Nah, di sini untuk adverb of reason-nya adalah di kata therefore. Mana tadi? Therefore. Therefore itu artinya oleh karena itu. Di sini ada she was tired, therefore she went to bed early. Artinya dia lelah, oleh karena itu dia tidur lebih awal. Jadi ini alasannya gitu, oleh karena itu. Nah, yang terakhir ada adverb of degree, yaitu untuk keterangan tingkat, yang mana untuk menyatakan seberapa banyak tingkatan dari suatu peristiwa. Contoh katanya. Ini contoh katanya dan ini contoh kalimatnya. He is too tired to walk. Di sini untuk adverb of degree-nya yaitu bagian to ya, teman-teman. Tuh. Yang artinya dia terlalu lelah untuk berjalan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman, untuk materi hari ini. Setelah ini ada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vika. Oke anak-anak, baik selanjutnya kita akan ke materi interrogative adverb. Ada apa sebelumnya? Interrogative adverb itu apa? Di dalam interrogative adverb itu ada time, place, manner, degree, dan reason ya. Nah, ini
ada interrogative adverb. Interrogative adverb itu kata-kata tambahan yang dipakai untuk menanyakan. Di dalam interrogative adverb itu ada 5 ya, sama kayak tadi jenis-jenis adverb, yaitu ada time, place, manner, degree, sama reason. Nah, contoh yang pertama dulu ya, time itu. Ini contoh dari interrogative adverb of time. Coba dibaca dulu. Whenever did you understand English? Nah, contoh yang kedua ya. Baca lagi. Where are you going? Jadi ini tuh menanyakan apa? Tempat. Where are you going? Berarti kemana kamu pergi ya? Berarti kan menanyakan apa? Kemana kamu pergi? Dan contoh yang of manner itu ada nah, dari interrogative adverb juga ada adverb of manner, yaitu contohnya ini ya, baca lagi bareng-bareng. How will you go to Minnesota? Nah, ini tuh manner itu menanyakan caranya ya. Dan untuk contoh adverb of degree. Interrogative adverb of degree itu menjelaskan tentang tingkat. Ini contohnya ya. Ayo baca lagi. How is this coffee? Contoh yang terakhir yaitu present. Present ini menanyakan tentang alasan. Contohnya ini, why are you absent? Ayo dibaca bareng-bareng lagi. Why are you absent? Nah, jadi ini interrogative adverb itu kata-kata tambahan yang dipakai untuk menanyakan. Ada menanyakan waktu, tempat, cara, tingkat, dan lain sebagainya. Ada yang perlu ditanya? Udah paham? Lanjut ya. Dan terakhir ada relative adverb. Sebelumnya udah ada yang pernah belum? Relative adverb itu apa? Relative adverb itu sama juga ya kayak interrogative adverb. Bedanya kalau misalkan relative adverb itu sebagai kata ganti penghubung. Kita terus dulu ya penjelasannya ya. Jadi relative adverb itu sama bentuknya dengan interrogative adverb. Hanya saja perbedaan dari relative adverb sama interrogative adverb itu, relative adverb itu sebagai kata ganti penghubung ya. Contoh kalimatnya. Bentuknya yaitu I don't know English. Dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. I don't know about this. Nah, jadi itu saja ya. Ada yang dipertanyakan? Baik, selanjutnya kita ini ya bikin kelompok untuk ini, untuk debat adverb. Kita bagi 2 kelompok. Jadi nanti satu kelompok ada yang pro dan satu kelompok lagi ada yang kontra. Ada tuh nggak pro sama kontra itu apa? Kan kita debat itu ada pro ya, dan ada juga yang kontra. Nah, yang pro itu yang setuju. Kalau yang kontra itu yang tidak setuju dalam perdebatan itu ya. Jadi sekarang dibagi dulu 2 kelompok. Ya. Baik, untuk debatnya yang berjudul Students Learn Better in a Specific Place Than Anywhere Else, yang artinya siswa belajar lebih baik di tempat yang spesifik daripada di tempat mana saja. Baik, untuk tim pro dan yang kontra, untuk sekarang tugasnya itu mendiskusikan ya, mendiskusikan argumennya. Yang pro itu yang setuju dan yang kontra itu yang tidak setuju. Bagaimana ini ya debatnya kan? Sekarang didiskusikan sama teman-teman. Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang apa untuk menyatakan ini ya, apa argumennya dari tim yang pro dulu kepada tim yang kontra untuk menyatakan. Studying in a specific place like a library or a quiet room helps students focus because distractions are nowhere to be found. Dedicated study area trains the brain to concentrate here and associate the class with learning. Belajar di tempat spesifik seperti perpustakaan membantu siswa fokus karena gangguan tidak ada dimanapun untuk ditemukan. Area belajar khusus melatih otak untuk berkonsentrasi di sini dan mengasosiasikan tempat itu dengan pembelajaran. Oke, baik.
selanjutnya untuk tim yang kontra untuk menyatakan argumennya kepada tim yang pro. Students should learn to adapt and study anywhere as it does not always provide ideal conditions. Studying outside or in the place can stimulate creativity and makes learning more enjoyable. Harus belajar beradaptasi dan belajar di mana saja, karena hidup tidak selalu memberikan kondisi yang ideal. Belajar di luar atau di tempat yang berbeda dapat merangsang kreativitas dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Dan baik, selanjutnya untuk tim pro untuk memberikan sanggahan kepada tim yang kontra. Those students and have this friend people are learning also I friend. Meskipun belajar di mana saja mungkin tanpa spesifik, kemampuan ada di mana-mana, luar belajar terbaik. Izin menyala kepada tim pro, menurut saya specific place like their most comfortable learning apparent can feel bright and big now in tempat tertentu mungkin terasa menantang dari waktu ke waktu, sementara belajar di mana-mana membuat orang tetap terlibat dengan lingkungan baru. Jadi saya izin menyapa kepada tim pro. Menurut saya, dari kompeten study dan real experience bersikap konsisten dan tinggal di dalam ruangan belajar meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan berkeluar. Baik, ini adalah menurut saya, student often need to study on the go. So being flexible and study anywhere is a crucial skill. Siswa seringkali perlu belajar saat berpergian. Jadi bersikap fleksibel dan belajar di mana saja adalah keterampilan yang penting. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari dua kelompok ya, kesimpulan dari tim pro dan tim kontra. Baik, kepada tim pro untuk menyampaikan ini kesimpulannya. A specific place offers stability and focus, while trying to study anywhere can lead to inconsistency and distraction. Tempat tertentu menawarkan stabilitas dan fokus, sementara mencoba belajar di mana saja dapat menyebabkan inkonsistensi dan gangguan. Studying in diverse location makes students more adaptable and ensure they can really adaptable no matter where they are. Belajar di berbagai lokasi membuat siswa lebih mudah beradaptasi dan memastikan mereka dapat belajar secara efektif dimanapun mereka berada. Jadi dari perdebatan yang tadi telah kalian lakukan, itu tadi perdebatan apa? Tentang adverb apa? Adverb of place. Nah, di dalam yang tadi kalian debatkan kan pasti ada ya kata-kata adverbnya. Coba salah satu ada yang mau sebutin? Kata-kata adverb yang ada pada perdebatan tadi adalah nowhere, here, inside, anywhere, outside, inside, and everywhere. Ya, betul sekali. Oke, boleh tepuk tangan untuk mereka. Baik, cukup sekian ya materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.